belajar ngedit gak sia-sia cuy. Tuan jalan cuy. Ya halo, gimana? Iya, ya gua dari ngedit sini, gua habis bikin video orang biasa. Iya dong, dapat cuan dong. Ya gua nggak sia-sia lah, gua belajar ngedit cuy. Iya, lu juga semangat ya. Bener, bisa kalau bisa. Lu pengen tahu caranya? Halo teman-teman Visual Sans Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Dan pasti masih dalam posisi rebahan yang bikin kalian makin sans di sini cuy. Nah, sesuai konsep atau tema malam hari ini yang bakal gue bahas mengenai tentang dari hobi ngedit bisa jadi cuan cuy. Sesuai dengan tontonan tadi, cuplikan yang udah gue berikan sama temen-temen, bener gak sih ketika lo memiliki sebuah hobi bisa jadi cuan yang nantinya berjalan dengan prosesnya sendiri cuy, yaitu jadi editor cuy. Nah, gak usah lama-lama, gue langsung bahas aja cuy. Let's do this. Nah, langsung aja cuy, gue bakal ngebahas sama teman-teman mengenai tentang konsep yang bakalan gue ceritain sama teman-teman dari versi gue. Lu boleh terima, boleh enggak cuy, karena ini versi gue sendiri cuy, yaitu Bandul Sans Oga Geser gitu. Nah, thank you banyak sebelumnya, gue ngucapin thank you banyak buat teman-teman yang udah support Visans ID, yaitu official YouTube Visual Sans Indonesia. Karena di sini gue bakal update, gue bakal kasih wejangan sama teman-teman mengenai konsep-konsep apa yang bakal gue bahas di sini ya di YouTube-nya Visans ID. Jadi sorry banget kalau misalkan dari video-video kemarin gue masih ada kekurangan cuy. Mohon dimaklumi aja gitu ya, karena gue juga editor yang masih belajar juga gitu. Jadi kalau teman-teman Visans Group itu tahu Bandul Sans Oga Geser tuh kayak gimana sih, sering banget ngasih wejangan katanya gitu, sering banget ngasih masukan buat teman-teman gitu. Jadi yang belum tahu wejangan itu apa, sebenarnya tuh wejangan itu adalah masukan cuy gitu. Tapi bahasa di sini adalah wejangan, yaitu Visual Sans Indonesia punya. Jadi thank you banyak ya sampai saat ini teman-teman udah support Instagramnya Visual Sans Indonesia. Dan kali ini gue berkesempatan betul buat ngisi nih ya, sebenarnya ini portofolio aja gitu ya, gue pengen ngasih informasi buat teman-teman, gak neko-neko juga kok gue orangnya, lu boleh terima boleh enggak, jadi seperti itu teman-teman. Nah, sesuai tema malam hari ini yaitu mengenai dari hobi ngedit bisa jadi cuan ya, dari cerita versi gue pribadi. Mungkin dulu nggak kebayang juga ya teman-teman, gue nggak pernah kepikiran dulu ketika gue bisa ngedit terus akhirnya bisa dapat cuan di dalam hasil editan gue itu. Pada saat itu mungkin gue memiliki sebuah rasa dimana gue udah bisa ngedit, tapi ngedit aja gitu. Kenapa? Karena memang ada pada zona nyamannya cuy. Dan saat ini lu bilang, bang tapi kan gue masih belajar. Yes, itu betul cuy. Tapi bisa nggak sih lu baru belajar tiba-tiba dapat cuan gitu dari hasil proses belajar lu di dunia editing khususnya ya? Yes, bisa banget cuy. Yang pertama, ketika lu lagi belajar, ketika lu lagi berproses, nggak ada salahnya kan lu bisa nawarin teman-teman lu yang pengen pakai jasa untuk editing foto atau editing video. Yang utama yang gue bahas adalah editing videonya dulu cuy ya. Karena di sini mungkin pada saat zaman-zaman SMK dulu gue nggak kepikiran ya, ketika kenapa ya gue nggak buka jasa editing aja gitu. Kan teman-teman gue banyak banget tuh yang suka bikin video cuman nggak bisa ngedit gitu, karena memang bukan basicnya ada di situ. Dan pada saat itu SMK gue bisa dibilang gue nyolong start duluan cuy. Mungkin teman-teman gue nih yang nonton saat ini mungkin tahu gitu kalau dulu Bandul pas SMK memang nyolong start duluan. Bener nggak sih? Emang bener cuy. Teman-teman gue masih belajar A, gue udah belajar B. Teman-teman gue belajar B, gue udah belajar C. Makanya di sini mungkin ya gue bersyukur juga. Pada dasarnya kan setiap orang juga punya jalannya masing-masing, sama juga diri lu cuy. Nah, yang gue tekenin di sini adalah mungkin lu harus bisa pada prosesnya cuy. Ketika lu berproses, ketika lu sudah melalui A, B, C, D, pasti lu juga bakal My boys won't hesitate to run up on your boy. My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빡빡빡 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디까지 가는가 긴장은 짜짜짜. Oke, sorry banget tadi barusan iklan. Mohon maaf banget gitu karena belum ada cuannya gitu, YouTube belum ada cuan. Jadi gue pasang iklan gue sendiri cuy, sorry banget sebelumnya.
Gitu. Oke, tadi pembahasannya sampai mana cuy? Gue bakal lanjut mengenai tentang dari hobi ngedit bisa jadi cuan. Ya, itu betul banget. Gue nggak mau di sini ngasih wejangan yang ngaco atau apa, tapi di sini semoga wejangan yang gue berikan dari Bang Dul Sans Oga Geser gitu bisa masuk ke teman-teman semuanya, karena gue udah sering banget balesin DM di Instagram Visual Sans Indonesia, sampai ada yang WA juga, ada yang pengen ngajakin Google Meet juga. Wah, ACC cuy gitu, karena di sini gue nggak pilih-pilih temen, kita komunikasi semuanya sama-sama, belajar juga bareng-bareng. Gue juga masih belajar, lu juga masih belajar, semuanya masih belajar cuy. Nah, balik lagi ke tema malam hari ini yang bakal gue bahas ya, sesuai dengan jadwal malam hari ini. Memang gue kalau bikin YouTube ini malam hari gitu, jadi gue bilang malam hari ya. Kalau lu nontonnya di siang hari atau sore hari, oke, terserah, pokoknya penting lu nonton lah ini YouTube gitu. Gue nggak mau nyuruh teman-teman buat subscribe atau apa gitu, harus bener-bener subscribe, enggak. Kalau lu nyaman sama channel ini, lu boleh subscribe cuy. Thank you pokoknya gue ngucapin nih. Nah, dari hobi ngedit bisa jadi cuan. Mungkin di sini pikiran lu pertama adalah gue pengen belajar ngedit biar dapat cuan cuy. Kalau misalkan dari awal lu memang punya pikiran kayak gitu, menurut gue sih itu ada benar ada salahnya gitu. Kita mah nggak ada yang namanya munafik atau apa cuy, kita per-peran. Lu belajar ngedit karena ngeliat teman lu yang bisa mendapatkan cuan cuy, iya kan? Per-peran aja sama Visual Sans Indonesia gitu, terutama Bang Dul Sans Oga Geser. Ya itu boleh kok, tapi yang pertama lu harus lakukan ya, pertama memang lu harus bisa menguasai betul dasar-dasar editing gitu. Iya kan bang, tapi gue nggak bisa bang, karena gue nggak jago banget. Tapi gue pengen bang bisa dapet cuan dari hasil hobi gue sebagai editor. Bisa nggak sih bang? Ya gue pasti bisa kok. Gue aja bisa, apalagi lu gitu, lu pasti juga bisa kok. Gue pasti dukung lu gitu. Makanya ada Visual Sans Indonesia di sini, tujuannya untuk repost karya-karya lu gitu. Ya, gue nggak munafik di sini. Pasti ketika lu berkarya, lu post di Instagram, lu pengen dapat apresiasi, biar karya lu bisa dikenal, hasil editan lu bisa dikenal sama teman-teman. Makanya di sini Visans Indonesia hadir, yaitu Visans ID YouTube-nya ini. Gitu. Semua memang melewati sebuah proses, nggak ada yang namanya instan. Gitu. Ketika lu bilang, "Bang, tapi gue ngedit cuma modal handphone, Bang." Bisa dapat cuan gak sih, Bang? Terus juga gue kalau ngambil gambar pakai handphone juga, Bang. Kalau gue bisa bilang, yes, bisa banget cuy. Tapi semua itu memang ada prosesnya, ada takarannya masing-masing. Janganlah lu berkecil hati. Kalau lu cuma punya handphone, lu cuma ngedit pakai handphone, terus lu ngambil gambar pakai handphone doang, terus lu merasa insecure, akhirnya apa, lu gak jadi jalan lagi. Ya mimpi lu buat dapetin cuan ya gak akan ada cuy. Gitu. Jadi yang pertama memang harus konsisten ketika lu pengen belajar editing untuk mendapatkan cuan. Ya kan, tujuannya kan emang pengen dapet cuan gitu. Siapa tahu lu bisa buka jasa edit, ya kan, edit foto, edit video, atau yang lebih cuy, itu keren banget, gue dukung banget. Tapi di sini lu juga harus bisa menghargai karya lu sendiri gitu. Ketika lu berkarya, lu juga harus bisa menghargai karya lu sendiri gitu. Bisa nggak lu menghargai karya lu sendiri? Orang dikit-dikit ada kok, banyak banget yang ngomong, "Bang, karya gue kurang, karya gue ini." Jangan cuy, jangan gitu. Gimana pun itu hasil karya lu, itu hasil editan lu, karena kan lu pengen dapat cuan di situ kan. Ya memang semua harus bisa melewati jatuh bangun cuy. Karya lu kurang bagus nggak masalah cuy, lu pede aja, lu enjoy aja gitu. Nah ketika nanti lu melewati sebuah proses, hal yang paling penting adalah memperkenalkan hasil editan lu ke Instagram, ke sosial media yang lainnya, bahkan ke teman-teman lu, yang nantinya lu bisa menawarkan ke teman-teman lu, "Bro, lu pengen nggak bikin video kayak gini nih? Ya yang ngambil gambar siapa? Gue bisa deh, gue sekalian ngedit juga nih." Cuan langsung dari satu orang ke orang-orang yang lainnya. Itu cara gue pada saat itu cuy. Dan sampai saat ini gue juga masih ngejalanin project-project editan. Terus juga gue juga masih belajar ketika ada project juga. Memang semuanya itu memang harus berkesinambungan belajar cuy. Jadi tidak lepas dengan kata belajar cuy. Jadi buat teman-teman semua di sini, ya pengen banget dari hobi ngedit bisa jadi cuan. Yes, itu hal-hal yang paling mudah, hal yang paling sederhana. Kenalkan hasil editan lu di sosial media ke teman-teman lu, bahkan ke kerabat, ke keluarga. Semuanya memang komunikasi lu itu juga harus baik gitu. Karena sangat-sangat penting ketika lu terjun di dunia seni visual, lu sebagai editor, lu suka ngedit, tapi komunikasi lu gak ada sama orang lain, susah cuy.
Jadi lu juga harus bisa speak up gitu ketika lu harus bisa bicara sama orang, gimana caranya bisa memperkenalkan diri lu sebagai editor yang nantinya orang itu percaya sama lu dan memakai jasa lu. Itu caranya. Pokoknya gue nggak panjang lebar di sini. Thank you juga buat teman-teman yang udah support Visans ID di sini, dan yang utama Instagramnya Visual Sans Indonesia, dan Instagram gue juga yang ada di link deskripsi di bawah ini. Gak perlu follow juga, gak perlu juga. Pokoknya di sini gue ikhlas ngasih wejangan sama teman-teman, gue ngasih semangat bersama teman-teman. Pastinya ketika lo memiliki sebuah hobi ngedit sama seperti gue, lo bisa mendapatkan cuan pada waktunya. Itu aja teman-teman. Buat teman-teman, thank you banyak yang udah nonton YouTube Visans ID ini. Gue nggak bisa ngasih apa-apa buat teman-teman, dan semuanya gue respect selalu, dan pastinya lo juga harus support Visans ID ini. Oke, salam dari gue. Thank you banyak buat teman-teman semuanya. Let's do this.